Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan keterangan menghindari penyakit tamak. Tamak itu selalu merasa kurang tok. Jadi ada usaha ikhtiar, ada tamak. Kalau usaha ikhtiar itu boleh-boleh saja, itu bagiannya lahir. Tapi tamak itu urusan batin. Jadi kita harus bisa memilah dan memilih. Jangan sampai ikhtiar kita sampai mempengaruhi batin. Ikhtiar monggo sak kuwate, bahkan ditambahi doa, tapi batin harus tetap nerima, syukur dan tawakal. Kalau batin kita sampai terpengaruh, bahkan mendahului, ini nanti yang muncul tamak. Jadi intinya kita harus memfungsikan organ tubuh ini sesuai porsinya masing-masing. Mata ya monggo kita buat untuk cari celah, bagaimana supaya dapat, telinga gimana, lisan hitung gimana, tangan, nah pikiran untuk memikir, tangan dan sebagainya. Tapi batin, hati nurani kudu tetap nerimo datang kudrat iradai Allah. Tetap bersyukur, tetap tawakal. Mungkin memang ini bagian saya. Alhamdulillah. Kalau jatahe lepek lapo kok ngoyo-ngoyo nggawa piring. Kalau jatahe piring kenapa kok ngoyo-ngoyo mbayangno leser. Dan itu ternyata tidak napa nggih? Nggih. Malah bagus intine. Bon. Asani Qala Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aratta amran fa'alaika bita'uddah hatta yaj'alallahu laka farajan wa makhrajan." Dari Kanjeng Nabi, ketika engkau menghendaki sesuatu, maka kedepankanlah terlebih dahulu ta'uddah. Berpikir, dijernihkan, tenang, alon-alon, sehingga betul-betul keluar dari nurani, sehingga betul-betul ada jalan keluar yang dari petunjuk Allah. Jangan gerusah-gerusuh. Wa ta'uddah fil infaq min ahamil umur. Dan tenang, tidak gerusah-gerusuk di dalam hal membelanjakan harta, itu adalah sebagian dari pekerjaan yang paling baik. Pertama, kalau tidak ada ya dipakai untuk yang wajib-wajib dulu, yang penting-penting dulu. Mulai dari pakaian, tempat tinggal, lawuh barang. Jangan ngudi pengin, kalau memang belum ada, jernihkan. Alah, ini aja sudah cukup. Sehingga nanti kita termasuk qanaah, akan ketempatan perasaan qanaah, nerimo. Tapi kalau tidak dijernihkan dulu, gerudak-geruduk, cara orang bal-balan itu offset, tidak lihat kondisi tapi lihat keinginan.
Bermasalah nalika belum punya kita malah berat uripe, ketika nanti jadi orang punya kita akan nguber gaya eman sing kate infak pangkat. Bon. Asani idza tayassara lahu fil khal ma yakfihi fala yambaghi ayakuna syadidal ittirab li ajril mustaqbal wa yu'inuhu ala dzalika qasrul amal wa tahaqquk bi anna rizqal ladzi qaddara lahu la budda wa ayatiyahu wa in lam yastadda khirsuhu fa inna syiddatal khirsi laisat hiya sabab liwusulil arzak bal yambagi ayakuna wathiqan biwa'dillahi azza wa jalla. Penting ini, penting. Yang kedua, coba diperhatikan, apabila kita pas kondisi diluaskan rezeki waktu ini, digampangkan urusan rezeki di waktu ini, cukup tidak sayukjo sekali, tidak layak sekali apabila kita masih poyang-payingan, masih bingung terus untuk hal-hal yang akan datang. Keterlaluan lah intinya, keterlaluan. Ini urusannya dandani hati loh nggih. Jangan menyalahkan ini, malah salahkan dirimu yang tidak seperti ini. Nah, jadi ketika kita waktu ini sudah dicukupkan bahkan diluaskan, jangan keterlaluan dalam poyang-payingan, terlalu beban pikir untuk memikirkan yang akan datang. Berarti kita nuraninya masih terpengaruh oleh nafsu, masih terpengaruh oleh pikir. Ini manjen ngaji jeru nggih. Kenapa? Supaya kita itu tidak panjang angan-angan. Supaya kita tidak panjang angan-angan, belajar menyatakan bahwa rezeki itu sudah dijatah. Belajar duwe kemantepan hati bahwa rezeki itu sudah ada takdirnya masing-masing. Kita tidak terlalu bingung yang akan datang. Toh nanti juga kalau jatahnya tidak akan kemana-mana. Dan ternyata keambisian yang berlebihan itu pun juga bukan sebab datangnya rezeki. Ketakutan yang berlebihan itu juga tidak akan mendatangkan rezeki kalau memang bukan jatahnya. Itu hanya penakut-nakut dari nafsu dan pikiran. Nah, ini jangan menyalahkan ini, salahkan kita kalau tidak seperti ini. Karena apa? Nurani kita ternyata keluar meninggalkan tempatnya, malah nurani kita yang terpengaruh oleh pikiran bahkan nafsu. Kenapa? Kita dituntut untuk belajar lebih percaya pada janjinya Allah daripada janjinya pikiran, daripada ketakutan yang dimunculkan oleh nafsu. Karena apa? Allah sendiri sudah berjanji, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Seluruh yang ada di muka bumi itu tidaklah lain kecuali rezekinya menjadi tanggungan Gusti Allah. Itu yang menjadikan dasar kabeh teko Allah, semuanya dari Allah. Kita wajibnya hanya ikhtiar. Selebihnya hati kita tetap diluaskan. Ada yang menyenangkan, kita tetap melihat Allah.
ada yang tidak menyenangkan, kita pasrahkan. Mungkin memang ini bagian saya, mungkin ini yang terbaik untuk saya. Jadi jalan dua, nuraninya berjalan sesuai jalurnya, ikhtiar kita juga berjalan bagus, ya tidak masalah kalau kita berusaha. Ini mainnya main nurani lagi, mainnya main nurani, hati lahirnya monggo, yang penting hati jangan katut, intinya gitu. Kalau kita berusaha kadang ya tuntutan, yang penting hati juga katut, di situ maksudnya. Li'an napa khawatire li'anna syaiton yaiduhul faqra wa ya'muruhu bil fahsi, karena setan itu selalu menjanjikan kefakiran, ketakutan, bahkan dikhawatirkan sampai melakukan kejahatan, sampai melakukan pelanggaran syariat. Gara-gara bingung mbek rezeki sampai meninggalkan yang memiliki rezeki. Gara-gara pengen bahagia ternyata malah jauh dari pemilik bahagia. Nurani ini tersiksa. Kemarin itu ada orang di rumah, orang Banyuwangi, sepeda nundal. Namun cari kebahagiaan nurani. Ternyata lebih bahagia dia daripada saya. Sepeda nondel. Enak, saya itu gimana ya? Kok tidak pernah susah saya sampai takut, tidak pernah lapar saya sampai khawatir dosa. Badan saya itu apa tidak nuntut besok. Nah kalau jenengan tidak lapar ya tidak apa-apa. Kok tidak ingin tidur saya itu? Saya enak tak uripe. Tidak ingin tidur. Saya itu khawatir dituntut sama badan saya. Secara logika kan saya kewajiban ngurusi badan. Tapi kok, jadi nuraninya sudah menguasai anggota lahir. Kemana-mana berbeda nondel. Tapi lezat tidak sih. Enak. Masya Allah. Ini kalau bisa berjalan dua-duanya, masya Allah. Yang diarani lahir batin. Tapi kalau ini tidak bisa tercapai, kita itu hanya seperti pelembungan, hanya seperti balon besar luare, ternyata dalamnya ngowos, dalamnya kok kosong. Angguran kecil saja tidak begitu berisiko. Hati-hati saat ini kathah model-model balon besar luare, dalamnya tidak ada isinya. Syukur bagi ya besar luar dalam, luare koyo memang betul-betul, dalamnya menikmati dengan spiritual, dengan isi rupa kedekatan mbek Gusti Allah. Akhirnya jadi wong syukur, masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Insya Allah. Biar tidak diseret-seret oleh setan, gur ketakutan tok, ketakutan tok. Kayak besok itu sudah tidak ada Allah, sehingga dihabis-habiskan cari rezeki sampai gak perai-perai. Kayak 10 hari lagi sudah tidak ada Allah. Sampai gak ngibadah, gak sembarang kalir. Kayak zaman anak esok Allah wis gak ono. Allah wis melarat, Allah wis medit kayak gitu. Padahal itu adalah terjebak oleh rayuan setan. Setan menjanji, alah, sok apa jari sok Allah masih kaya, sok apa jari sok Allah masih dermawan. Malah aku saiki tak nanam untuk anak cucu saya berupa doa, berupa amal. Siapa tahu ini yang malah menjadi tanaman untuk anak cucu saya gitu. Pun dik malih wonten wa yaqulu illam tahrus alal jam'i wal idhar farubama tamradu wa rubama ta'juzu wa tahtaju ila ihtimali dzulli bisual fala yazalu tulal umri
yut'ibuhu fit talab khaufan minat ta'ab wa yadhaku alaih fi ihtimali ta'ab naqdan ma'al ghaflah anillah litawahumi ta'abin bisanil hal waruba malayakun. Ini lho sing bahaya. Setan akhirnya ngojok-ngojoki, ngembus-ngembusi. Kalau kau tidak menumpuk-numpuk, kalau kau tidak nyimpen sak pol-pole, khawatir kau nanti suatu ketika sakit. Kau sudah loyo ndak kuat apa-apa. Maka kau akan terjebak pada kemiskinan dan minta-minta. Akhirnya saumur-umure bingung dok, hanya karena ketakutan soro. Ya wis, ketakutan soro barang yang belum jelas, akhirnya uripe digesoro terus. Gini Mas. Masalah toh? Ketakutan soro yang belum jelas, akhirnya uripe digesoro tok. Aduh. Intinya di sini, lebih baik ya kita nikmati saja yang jelas. Wayah leren, wayah kerja, ibadah, sedekah, dinikmati seenak-enake, disyukuri. Besok apa kata besok? Daripada kita takut soro besok, tapi sekarang kita sudah soro, ndak berai. Gini, ini yang masalah. Takut soro besok, kita malah terjebak pada soro yang jelas, sing ndak berai. Dan besok kita belum tentu soro. Besok anak kita belum tentu soro. Yang malah berkhawatir karena takut soro besok, sekarang soro dan takutnya ndak habis-habis. Nggih, gak enak toh? Ndak enak. Masya Allah, ini ngaji nih. Setinggi enjoy, jangan sampai males, tapi jangan ambisi. Semangat wajib, tapi jangan ambisi. Itu. Sampai dia lupa kepada Allah, karena membayangkan soro pada hari esok. Sampai lupa pada Allah, dia soro terus. Aduh. Iku jenenge soro dunya, soro akhirat. Nang dunya soro gak enak-enak, sampai ndak ngibadah, masya Allah. Soro dunya akhirat. Mudah-mudahan kita selamat lahir batin, jadi wong sing bahagia lahir batin, nikmat lahir batin, ibadai tenang, ibadai sregep, sehingga dijadikan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia kita bahagia, di akhirat bahagia. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.